Kenapa sih kayaknya sulit buat kita untuk ngedahuluin logika di atas perasaan? Gue yakin ini jadi pertanyaan buat banyak orang dan ya jawaban gue adalah ya karena sebenarnya manusia itu bukan makhluk hidup yang terbiasa buat ngedahuluin logika dibandingkan emosi atau perasaan. Makanya judul video ini, konsep tentang berpikir kritis itu ada. So, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang apa itu berpikir kritis dan gimana cara buat kita untuk ngebangunnya. So, stay tune di video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya. Nah, jadi otak kita itu selalu kerja dan berpikir. Tapi seringkali mereka itu berpikir secara otomatis. Bukan karena kita pengen, bukan karena kita mau, tapi ya emang otomatis aja mikir. Alasannya simple, kenapa? Karena kalau kita ngebiasain diri buat selalu mikir, ya bakal capek. Makanya ketika kita misalnya naik motor, naik mobil gitu ya, atau mungkin ngelangkah, kita mikir dulu, oke, sekarang kanan, terus kiri. Apa nggak capek gitu kan? Ya capek jelas. Nah, tapi karena sistem di otak kita yang terbiasa buat berpikir otomatis, gitu ya, berpikir cepat, nggak jarang kita jadinya rentan banget buat ngambil keputusan yang salah. Apalagi kalau sebelumnya kita nggak pernah latihan, gitu ya, buat ngelakuin itu sama sekali. Nah, disinilah berpikir kritis itu muncul, gitu. Ini kita butuh banget. Singkatnya, berpikir kritis adalah kemampuan buat berpikir lebih rasional, yang nantinya kita bisa lebih mateng dalam ngambil keputusan. Karena semua didasari dengan analisis. Sebelum dipilih, dipikir dulu. Ya kalau naik motor, naik mobil, atau kayak lu jalan kaki nggak usah ya. Tapi kan banyak hal yang butuh pemikiran kita dulu. Dan ini bisa dipakai di seluruh aspek kehidupan, mulai dari lo yang lagi sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan buat kehidupan sehari-hari. Misalnya gini, lo nemu berita kalau COVID-19 itu udah hilang dari dunia, dan itu banyak banget di-share sama keluarga lo. Kadang beberapa dari kita langsung refleks, percaya, terus kayak ya udah share aja lagi gitu, karena ini mungkin berita yang benar, soalnya banyak yang nge-share. Tapi kalau misalnya orang udah berpikir kritis, lo tuh bakal paham gitu kalau banyaknya orang yang ngebagiin informasinya atau banyaknya orang yang ngomongin, belum tentu berita itu tuh bener. Karena itu cuma jumlah, nggak ngomongin soal fakta. Nah ini kan sebenarnya hal yang mungkin nggak natural ya buat kita. Nah kemampuan berpikir kritis ini mendorong lo juga buat nggak langsung percaya sama informasi dan nyari tahu lebih lanjut tentang suatu hal yang diberikan ke lo. Jadi waktu lo udah punya kemampuan ini, lo bakal belajar lebih aktif, lebih teliti, dan nggak mudah buat ditipu orang lain, gitu ya. Nah, tadi kira-kira adalah definisi berpikir kritis dan beberapa hal yang mesti lo perhatiin. Terus gimana nih cara buat ngembanginnya? Well, pertama, coba pahami aja gimana proses berpikir itu terjadi. Di awal tadi gue ngejelasin kalau kita memang terbiasa banget buat berpikir cepat, berpikir otomatis, dan itu nggak salah. Ya masa kita nyetrika, kita ya naik motor itu berpikirnya nggak otomatis gitu, capek. Tapi kalau misalnya kita dihadapin sama sesuatu yang ngedorong kita buat berpikir kritis, nah coba pause dulu berpikir otomatisnya, jadi jangan cepet-cepet gitu. Ketika lo mulai paham cara lo berpikir gitu ya, lo bisa mulai bedain seperti apa sih diri lo yang lagi berpikir kritis dan diri lo yang lagi berpikir otomatis. Kedepannya juga lo bisa jadi lebih sadar ketika lo harus pindah dari otomatis ke kritis ataupun sebaliknya gitu ya. Nah yang kedua, coba biasain diri lo buat aktif nyari informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu karakteristik orang yang berpikir kritis adalah ya punya banyak wawasan dan juga curious gitu. Mereka penasaran sama berbagai macam informasi. Ini diperoleh ya karena mereka ngebiasain diri buat nyari informasi yang banyak sebelum ngambil keputusan. Nah, lo juga harus biasakan itu kalau bisa ya, kalau pengen berpikir kritis. Yang ketiga, biasakan diri buat berpikir secara terbuka. Nggak jarang, kendala orang buat berpikir kritis adalah karena mereka ngerasa bahwa mereka selalu benar, mereka paling oke, paling misalnya ya knowledge ini udah paling benar gitu. Padahal, nerima kenyataan kalau kita bisa jadi salah, kalau misalnya ada banyak knowledge di luar sana, ada banyak cara, itu adalah salah satu cara biar kita dan ilmu pengetahuan bisa berkembang. Jadi, kalau lo nemu informasi yang lo yakin benar gitu ya, dan ada orang yang bilang kalau informasi itu salah, santai aja dulu gitu, dan ya dengerin aja, coba. Kalau memang nggak make sense, ya udah buang aja. Kalau misalnya ternyata logis gitu ya, lo mungkin bisa cari sumber lain untuk memastikan bahwa apa yang dia bilang atau apa yang lo bilang itu yang mana sih yang benar gitu. Nah, contoh berpikir kritis itu juga bisa buat lo yang lagi mau merintis bisnis sebenarnya. Jadi ini tuh bisa diaplikasikan dimanapun. Contohnya, sebelum lo ngambil keputusan buat jualan, sebelum lo ngambil keputusan buat nge-marketingin gitu ya, ngiklan, ada baiknya lo coba cari informasi dulu soal toko-toko yang produknya mungkin sama kayak lo. Lo coba cari riset pasarnya kayak gimana. Dengan kayak gitu lo juga bisa mengaplikasikan knowledge yang tadi.
3 hal tadi. Nah, ini kan bisa banget nih diaplikasiin buat lo di berbagai bidang, termasuk juga di bidang bisnis, marketing gitu. Nah, sekarang gue mau nginfoin sesuatu yang menarik nih. Gue mau ngejelasin soal bootcamp digital marketing 1% yang bakal kita lakuin di tanggal 16 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi, sebenarnya berpikir kritis ya bagus ya gitu, dan itu lo pelajari mungkin dari video ini. Tapi tentu itu nggak cukup gitu, karena lo perlu juga knowledge ya yang cukup gitu kan, wawasan yang luas. Didapetinnya dari mana? Ya bisa dari internet, bisa dari workshop, bisa dari ya kalau dalam hal ini bootcamp gitu. Silakan kalau misalnya lo pengen belajar tentang digital marketing ke 1% dan juga mitra kita yaitu Postmetric. Jadi kita bermitra dengan salah satu marketing agency. Kita bikin 12 sesi workshop bareng para pembicara ini. Dengan lo semua ngikutin workshopnya itu cuman 700.000 doang. Atau lo bahkan bisa dapat harga yang lebih murah dengan masukin kode promo gitu. Jadi bayangin ya, 12 sesi workshop dengan harga 700.000. Berarti satu workshop berapa? Ya murah banget lah gitu. Biasanya webinar 1% aja 100 ribuan kan gitu. Jadi kayak silakan buat lo yang tertarik ya lo bisa ikutan. Dan di workshop itu sebenarnya ada banyak banget benefitnya. Mulai dari materi gitu ya, lo bakal dapat materi, PPT-nya juga dapat, buku sakunya dapat, weekly challenge dapat. Jadi lo bakal dapat transkrip akademiknya buat dapat sertifikat, dan juga networking bareng teman-teman sekelas lo atau bareng ya leader-leader dari 1%. Lo juga bisa sekalian belajar ngembangin kemampuan berpikir kritis dan juga analitis di sini gitu. Sekalian belajar soal wawasan tentang digital marketing. Kalau misalnya lo butuh informasi lebih lanjut ya silakan klik link di description box, atau misalnya lo bisa hubungin juga WA 1% gitu ya, dengan nomor yang tertera di layar. Saran gue sih coba daftar dulu aja karena kursinya terbatas dan ini murah banget dibandingkan ya workshop lain yang bisa belasan juta atau bahkan jutaan. Di sini cuma 700.000. Kita coba sharing biar ya negara Indonesia pendidikannya bisa makin maju, orangnya makin kritis, dan punya skill yang mumpuni untuk ningkatin ya kualitas bisnis maupun perusahaannya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, dan kali ini ya gue tunggu lo di Digital Marketing Bootcamp-nya 1%. Oke? Thanks.